Seleksi KIPK jalur mandiri PTN ini sudah dibuka di web KIPK-nya. Berikut beberapa pertanyaan yang sering kalian tanyakan seputar pendaftaran KIPK di jalur mandiri PTN maupun PTS. Jadi pastikan kalian simak sampai akhir, siapa tahu pertanyaan kalian sudah terjawab di video ini. Untuk KIPK jalur mandiri ini bisa digunakan untuk mendaftar di beberapa kampus sih kak. Jadi untuk KIPK di jalur mandiri ini tidak terbatas berapa kampus yang kalian daftar, jadi kalian bisa mendaftar lebih dari satu kampus. Ini berlaku untuk PTN maupun PTS. Dengan catatan, kampus yang kalian tuju atau kalian daftar ini membuka kuota KIPK untuk jalur mandirinya. Dan pastikan juga walaupun misal kampus kalian ini membuka kuota KIPK jalur mandiri, tapi belum tentu prodi yang kalian pilih ini mendapat kuota untuk KIPK jalur mandiri. Karena memang di beberapa kampus ini tidak semua prodi ini punya kuota KIPK, apalagi di jalur mandiri. Kak, gimana cara taunya kampus tersebut buka kuota KIPK untuk jalur mandiri atau enggak? Oke, yang pertama kalian bisa cek langsung di web resminya. Biasanya untuk pendaftaran jalur mandiri ini kalau memang kampus tersebut membuka kuota KIPK di jalur mandiri, nanti akan disampaikan infonya di laman pendaftaran jalur mandiri kampus tersebut. Kalau misalnya tidak ada informasi terkait dengan KIPK jalur mandiri ini, kalian bisa langsung tanyakan ke call centernya kampus yang kalian tuju. Biasanya kan di webnya ini ada tertera kontak yang bisa dihubungi, entah itu email atau lainnya. Nah, kalian bisa tanyakan langsung aja apakah kampus kalian ini membuka kuota untuk jalur mandiri atau enggak. Mau ikut mandiri PTN atau PTS tapi di web KIPK-nya ini belum buka seleksinya, itu gimana kak? Berdasarkan info yang aku dapat, ini untuk yang seleksi mandiri di PTN ini sudah dibuka di web KIPK-nya, tapi untuk yang PTS per hari ini belum dibuka. Tapi ini nggak masalah ya guys, yang penting kalian daftar dulu di kampus yang kalian tuju sebelum tutup pendaftaran. Nah, nanti kalau di web KIPK-nya untuk seleksi mandirinya sudah dibuka, ini barulah nanti kalian bisa melakukan sinkronisasi. Tapi misalkan untuk seleksi mandiri di web KIPK-nya ini sudah buka, ini lebih baik kalian lakukan sinkronisasinya ini bersamaan. Jadi kalian daftar di kampus yang kalian tuju, sekaligus kalian juga melakukan pendaftaran seleksi KIPK mandiri di web resmi KIPK-nya. Yang jadi catatan penting juga, pastikan kalian ikuti prosedur pendaftaran KIPK di kampus kalian masing-masing. Karena bisa aja untuk tiap kampus ini berbeda-beda. Misalkan daftar jalur mandiri KIPK di 3 kampus dan ternyata di ketiga kampus itu lolos, terus gimana untuk KIPK-nya? Pastinya kalian harus pilih salah satu kampusnya ya guys, jadi nggak bisa kalau kalian pakai ketiga-tiganya. Kalian kan nanti bakal kuliah di salah satu kampusnya gitu, jadi nanti KIPK-nya juga bakal ikut di kampus yang kalian pilih. Jalur mandiri pakai KIPK ini nanti bayar uang pangkal dan UKT dulu nggak sih sebelum pengumuman KIPK-nya? Jadi ini tergantung kampusnya masing-masing ya guys, tapi rata-rata di kebanyakan kampus untuk pembayaran uang pangkal dan juga UKT ini menunggu pengumuman KIPK-nya dulu. Dan misalkan nantinya ternyata kalian nggak lolos KIPK-nya, biasanya hanya akan disuruh membayar UKT-nya. Untuk uang pangkalnya ini kalian tidak membayar. Tapi kembali lagi ini ke kebijakan kampus masing-masing. Kak, kalau sudah daftar KIPK di jalur mandiri PTN, apakah masih bisa daftar di jalur mandiri PTS-nya? Jawabannya bisa ya guys, jadi kalian bisa daftar baik di mandiri PTN maupun PTS-nya. Dan dua-duanya ini bisa pakai KIPK. Biaya pendaftaran jalur mandiri ini bisa gratis nggak sih kak kalau pakai KIPK? Ini tergantung kampus yang kalian daftar ya guys. Jadi tidak semua kampus ini memberi fasilitas gratis biaya pendaftaran untuk jalur mandiri meskipun kalian pakai KIPK. Beberapa kampus yang menggratiskan biaya pendaftaran ini diantaranya ada ITB, ITS, Unpad. Tapi untuk Unpad ini biasanya bayar dulu, baru nanti kalau kalian lolos KIPK, biaya pendaftarannya ini akan diganti. SIMA UI juga tahun lalu ini menggratiskan biaya pendaftaran, tapi untuk tahun ini belum ada info resmi. Dan untuk kampus lainnya, kalian bisa cek langsung aja di web resminya kampus kalian masing-masing. Kak, aku udah daftar KIPK di SNBT dan keterima SNBT, apakah aku bisa juga mendaftar KIPK di jalur mandiri? Kalau kalian sudah keterima SNBT dan sudah melakukan daftar ulang, ini otomatis kalian udah nggak bisa lagi daftar jalur mandiri maupun sekolah kedinasan. Artinya kalian juga nggak bisa daftar KIPK di jalur mandirinya, karena untuk daftar mandirinya aja udah nggak bisa gitu. Untuk jalur mandiri ini yang bisa pakai KIPK ini khusus yang jalur tes atau bisa semua jalur kak? Kalau memang kampus yang kalian tuju ini membuka kuota KIPK jalur mandiri, otomatis semua jenis jalur mandiri ini bisa pakai KIPK ya guys. Jadi baik jalur mandiri lewat tes, jalur raport, jalur prestasi dan lain sebagainya ini tetap bisa pakai KIPK. Tapi semua itu kembali lagi ke kebijakan
kebijakan kampus masing-masing. Jadi kalian bisa tanyakan aja ke kampus yang kalian daftar ini. Oke, itu tadi beberapa pertanyaan seputar KIPK jalur mandiri. Semoga bermanfaat. Kalau misalkan ada pertanyaan lain, silahkan tulis di kolom komentar. Ini aku gak jamin bisa jawab semuanya, tapi semoga ada yang tahu dan bisa membantu menjawab di kolom komentar.